Hello, hai, assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel Good People. Terima kasih kepada kalian yang sudi bergabung bersama channel ini. Dan buat kalian yang pertama kali nonton, ini adalah sebuah channel reactions dan saya adalah BDT berasal daripada Borneo Sabah guys. Hari ini akan menemani Anda dalam episode reactions kali ini. Buat kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini untuk membantu channel kecil ini berkembang jika kalian sudi. Oke guys, hari ini saya akan buat sebuah lagi reactions video guys. Semoga kalian semua yang nonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, sentiasa dipermudahkan segala urusannya dan dimurahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya akan buat sebuah lagi reactions video dan judul daripada video yang akan saya buat reactions guys adalah Sampai Keheranan Presiden Jokowi Lihat Pohon Sukun Unik Kesayangan Soekarno. Nah, itu judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini guys. Dan video ini adalah sebuah video daripada Beterindo, berita terbaru Indonesia. Nah, itu sedikit info tentang video yang akan saya buat reactions. Nah guys, saya pun ingin tahu nih, saya pun penasaran nih mau lihat video ini guys. Tanpa berbasa-basi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2, let's go. Ini kalau saya tidak salah kan, ini masa Presiden Jokowi melawat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dimohon berkenan menuju Taman Renungan Bung Karno. Nah, Taman Renungan. Parado, istirahat di tempat. Ende Flores, NTT. Bayangkan, saya ada tinggal satu video lagi, reactions video saya buat guys. Nah, mungkin video tuh ada di sini. Bayangkan guys, berapa banyak orang sanggup datang untuk melihat Presiden Jokowi. Saya sangat kagum tahu dengan sayangnya warga ataupun rakyat Indonesia dengan Presiden Jokowi. Saya sangat kagum tahu dengan tuh guys. Telah kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang juga dilaksanakan secara hybrid. Seperti yang tadi kita lihat juga, upacara berlangsung dengan hikmat, tertib dan juga lancar. Ini merupakan kali pertama dan menjadi sejarah baru dilaksanakannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sebelumnya upacara kenegaraan ini selalu dilaksanakan di ibu kota, yakni di Gedung Pancasila, Jakarta. Ende merupakan tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam menemukan dasar negara. Di bumi timur ini, dalam masa pengasingannya selama 4 tahun, Bung Karno merenung dan menggali nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Setelah ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan melihat Taman Perenungan Bung Karno yang berlokasi tepat di samping lapangan Pancasila Ende yang menjadi lokasi upacara tadi. Oh, macam tuh. Guys, mohon maaf kalau saya tidak tahu. Saya sebenarnya pertama kali tahu yang Ende ini adalah tempat lahirnya Pancasila. Itu kalau salah tolong betulkan saya guys. Jadi Ende dan Ende Forest nih, Ende Forest itu sama kah guys? Apa? Saya lupa sudah. Ende. Disambut dengan apa bunyinya guys,
Ada kain gemelan juga atau macam mana? Regency, Provinsi Ende. Oke. Ende saja pula. Ingatkan ada sambungan di belakang lagi. Sebenarnya Presiden Jokowi pun ada melawat gereja juga di Ende ini kan. Nah, itu video yang saya lihat tuh guys. Nah, sampai begitu ramai orang sanggup menunggu. Saat ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo sedang berjalan menuju Taman Perenungan Bung Karno. Taman ini merupakan tempat Bung Karno kerap merenung dan duduk untuk membaca buku, tepatnya di bawah pohon sukun semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di bawah pohon tersebutlah Bung Karno menemukan inspirasi dasar negara yang selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila. Luar biasa Bung Karno. Terlihat Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo telah hampir tiba di Taman Perenungan Bung Karno dan saat ini sedang melaksanakan foto bersama dengan masyarakat yang ada di sana. Ende, tempat ini luar biasa saya rasa, penuh dengan sejarah kan, lahirnya Pancasila. Di bawah pohon sukun tersebut, Bung Karno sering duduk dan menung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, dalam amanatnya, Presiden mengajak seluruh bangsa, seluruh anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbangsa, bernegara, berbahasa. Nah, sangat bersejarah ini. Ini pohon sukun dia. Mana saya harus ngarahin juga gitu. Oh boleh. Bung Karno pertama datang ke Ende pada tanggal 14 Januari 1938. 1938. Iya, pohon ini sudah yang tanam yang ketiga. Sumpah Pemuda 1928, 1938 Bung Karno. Izinkan saya lanjutkan, okay. Bapak Presiden. Ketika Bung Karno kembali ke Ende setelah dibuang kembali ke Bengkulu, 12 tahun setelah itu beliau datang kembali ke Ende sebagai seorang presiden pertama Republik Indonesia. Dan di hadapan ribuan penduduk Ende ketika itu, beliau mengungkapkan bahwa di kota ini aku temukan lima butir mutiara. Dan di bawah pohon sukun ini kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Luar biasa. Ia juga berpesan ketika itu, apabila di suatu masa pohon sukun ini mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dan pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. 72. Pemerintah ketika itu sudah mencoba untuk menanam, tetapi mati juga, tidak tumbuh. Dan pada masa kepemimpinan Bupati Herman Joseph Gadijou, beliau meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali. Dan peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980. Pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini, dan uniknya Bapak Presiden, pohon sukun ini tumbuh dengan 5 cabang. 5 cabang. Bagi orang Ende, Bapak Presiden, ini membuktikan bahwa Ende memang benar-benar rahimnya Pancasila. Demikian Bapak Presiden yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bayangkan guys, pokok sukunnya ada 5 cabang. Ini betul-betul unik kok. Pancasila ada 5 kan. Jadi dia dilahirkan di Ende. Pancasila kalau saya salah mohon betulkan ya guys.
Jadi Pancasila dibuat di ND. Jadi pohon sukun ini mati, kemudian ditanam oleh sahabat-sahabat Bung Karno, dan kemudian melahirkan 5 cabang tumbuh daripada pokok sukun ini. Luar biasa, keren sekali guys. Setelah melihat dan menerima penjelasan mengenai Taman Perenungan Bung Karno, kemudian Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan menuju Rumah Tenun ND yang berjarak sekitar 300 meter dari Taman Perenungan Bung Karno. Oke guys, jadi itulah sebuah video yang begitu luar biasa bagi saya. Pertama kali saya tahu, dan ini sebenarnya menambah pengetahuan saya guys. Baru saya tahu bahwa Pancasila itu dilahirkan di ND guys. Nah, ini yang menarik dia lagi bila saya dengar kisah tadi itu. Luar biasa betul guys. Saya kagum tau, saya betul-betul kagum dengan Pancasila yang, bayangkan Bung Karno buat Pancasila. Dia buat Pancasila di bawah pohon sukun. Kemudian selepas dia meninggal dunia, pokok sukun tersebut pun mati kan, macam dalam cerita tadi. Kemudian apabila sahabat-sahabat Bung Karno menanam kembali pohon sukun tersebut, uniknya guys, mengeluarkan 5 cabang. Nah, itu macam mana boleh macam tuh guys. Nah, betul-betul saya tidak dapat, mungkin kan memang itu sudah satu kekuatan yang bagi saya luar biasa sekali guys. Kekuatan Pancasila itu kan susah saya mau ungkapkan dengan kata-kata guys. Memang saya kagum lah. Ini satu info yang baru juga untuk saya guys. Dan kiranya kalian ada pencerahan lagi untuk berkongsi dengan saya, silakan guys. Saya sangat menghargai dan kita boleh bertukar-tukar pendapat guys. Oke, dan sekiranya saya ada tersilap kata yang saya tidak tahu di dalam video ini, kalian mohon betulkan saya guys, oke? Sebab saya kurang tahu dan saya pun ingin belajar guys, oke? Jadi mohon kalian untuk berikan pencerahan, pembetulan sekiranya ada, oke guys, oke? Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga kalian terhibur. Macam biasa guys, jangan lupa buat bergabung bersama channel ini jika kalian sudi. Saya sangat hargai kiranya kalian sudi bergabung bersama channel kecil saya guys. Terima kasih saya ucapkan. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara.